Saat Aster diseret ke kediaman utama Elmhain, dia sudah tahu ini bukan sekadar kumpul keluarga biasa. Para tetua memanggilnya untuk diadili atas kekacauan yang dia buat, dan begitu dia berdiri di depan mereka, atmosfer di ruangan itu langsung terasa mencekam dan mematikan. Di depan semua orang, Senis menuntut bukti kesetiaan Haifred dengan menyuruhnya membunuh anak kandungnya sendiri. Tapi bukannya tunduk, Haifred malah memilih Aster tanpa ragu sedikit pun, tidak peduli jika itu berarti kehancuran bagi seluruh keluarganya. Dan saat itulah, segalanya berubah drastis. Tanpa alasan untuk diam lagi, Aster merobek bajunya dan menunjukkan 7 sayap di punggungnya, membuat para tetua mematung syok, dan kalian harus tahu lambang sayap adalah sumber kekuatan sihir, dan tidak ada manusia selama ratusan tahun yang punya 7 sayap sekaligus. Tingkat kekuatan sehebat itu konon hanya dimiliki oleh klan Roll, sang pencipta lambang itu sendiri. Tapi bagaimana bisa dia mendapatkan kekuatan sedahsyat ini? Di tempat yang dingin dan kejam, Aster dengan tubuh babak belur mendekati ayahnya dengan niat membunuh yang pekat. Setelah menuduh sang ayah sengaja menjebaknya agar dia mati terbunuh. Pria itu mengakuinya tanpa beban, menyebut Aster si tanpa sayap yang harus mati, agar tidak terus mempermalukan nama besar keluarga Elmhain. Bicara soal keluarga Elmhain, mereka adalah keluarga bela diri terhebat di benua ini, yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Kepala keluarga mereka adalah ayah Aster, Roderick Elmhain, satu-satunya orang yang memiliki 7 sayap di seluruh kerajaan. Roderick dulu pernah menyelamatkan Aster yang hampir mati di tengah badai salju, dan demi membalas budi, Aster selalu melakukan semua perintah ayahnya tanpa membantah. Tapi Aster sebenarnya tidak punya apa-apa untuk membalasnya, karena dia tidak memiliki sayap. Lambang sayap adalah bukti kekuatan sihir seseorang. Makin banyak sayapnya, makin melimpah mana miliknya. Karena dia satu-satunya di keluarga bangsawan itu yang tidak punya sayap, saudara-saudaranya selalu mengejeknya dengan sebutan si tanpa sayap. Meski begitu, Aster tetap rajin berlatih pedang setiap hari demi membuktikan kemampuannya. Sialnya, dia dan pasukannya dikirim ke misi bunuh diri yang mustahil berhasil, tapi dia berhasil selamat hidup-hidup. Sekarang, dengan tubuh terluka dan lelah, dia menyimpan dendam kesumat pada ayahnya yang telah membuangnya. Aster berteriak pada Roderick bahwa dia sangat mempercayai dan mengikutinya, tapi malah tusukan dari belakang yang dia dapatkan sebagai balasannya. Roderick malah mengejeknya, bertanya ekspektasi apa yang dimiliki sebuah alat sepertinya, lalu mengusirnya karena sudah tidak berguna lagi. Di puncak amarahnya, Aster langsung menerjang ke arah Roderick dengan pedang terhunus. Dia mengutuk dirinya sendiri yang terlalu bodoh karena mempercayai pria itu secara buta. Tebasan pedang Aster mendarat di tubuh Roderick, tapi tidak meninggalkan luka sedikit pun. Tiba-tiba, Aster dikunci dari belakang oleh pedang mana, dan 2 pemuda muncul menghampirinya. Salah satu dari mereka menebas tangan kirinya, sementara yang lain memotong kaki kanannya. Aster berteriak kesakitan, lalu tersungkur di salju dengan darah segar keluar dari mulutnya. Ternyata kedua pemuda itu adalah saudaranya sendiri, yang mengejaknya sebagai sampah tanpa sayap yang tidak akan pernah berubah. Mereka bahkan terus menghinanya, mengatakan kalau dia terlihat sangat menyedihkan saat merangkak di tanah seperti cacing. Sambil memukul tanah dengan frustrasi, Aster bertanya kenapa Roderick repot-repot menyelamatkannya saat bayi jika akhirnya hanya dibuang seperti ini. Roderick berlutut lalu berbisik bahwa Aster salah besar, karena sejak awal dia memang tidak bernilai. Roderick menjelaskan kalau yang dia inginkan hanyalah kekuatan tersembunyi dari 7 sayap yang ada di dalam tubuh Aster. Aster kebingungan mendengar hal itu, dan Roderick menambahkan bahwa ibunya cukup berguna karena telah melahirkan Wadar yang sempurna untuk tujuannya. Setelah berkata demikian, Roderick pergi begitu saja. Dia berusaha menjangkau Roderick untuk meminta penjelasan, tapi saudara-saudaranya langsung menghabisi nyawanya dengan gembira, menghujamkan pedang tajam tepat ke punggungnya yang tak berdaya. Saat kesadarannya perlahan memudar, Aster mempertanyakan takdirnya yang harus mati tanpa arti, tapi tiba-tiba saja, badannya terasa hangat, dan begitu dia membuka mata kembali, dia sudah berada di tumpukan salju tebal. Dia panik melihat sekeliling, dan menyadari tubuhnya menyusut menjadi bayi, membuatnya bingung setengah mati. Di sebelahnya, ada jasad seorang wanita yang memeluknya dengan sangat erat sebelum meninggal. Aster menggunakan sihir pelacak
untuk memeriksa area sekitar, dan dia mendeteksi ada sekelompok orang bersenjata sedang memburu dirinya dan wanita malang itu. Mengejutkannya, mereka adalah anak buah Roderick yang diutus untuk menangkapnya kembali. Hal ini langsung mengingatkannya pada cerita masa lalu tentang bagaimana dia ditemukan di malam badai salju seperti sekarang. Aster langsung menyadari kalau dirinya kemungkinan besar telah melompati waktu ke masa lalu. Namun, dia tidak mau terburu-buru menyimpulkannya sekarang. Yang terpenting dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Dia sangat tahu kalau tetap diam di sini, dia hanya akan jatuh ke cengkeraman Roderick untuk kedua kalinya. Meski masih berwujud bayi mungil, Aster mulai merangkak membelah salju dengan mengalirkan mana di tangannya agar bisa kabur secepat mungkin dari sana. Biarpun badai mengamuk dan tubuh bayinya kelelahan, Aster tidak mau menyerah begitu saja, karena di kehidupan sebelumnya pun dia selalu merangkak demi bertahan hidup melawan takdir kejam. Setelah merangkak sangat jauh, dia akhirnya pingsan dan tak lama kemudian ditemukan oleh kepala keluarga bangsawan tingkat Viscount bernama Hyfryd beserta putrinya. Hyfryd menggendong Aster sambil kebingungan melihat ada bayi di tempat ekstrem ini. Hyfryd menatap jejak merangkak di atas salju dan menyadari betapa jauhnya bayi ini berjuang. Membuatnya sangat takjub sekaligus penasaran tentang siapa sebenarnya identitas anak ini. Begitu Aster siuman, dia langsung dikepung oleh segerombolan bocah perempuan yang ingin mengajaknya bermain. Bayangkan saja rasanya jadi dia bingung dan panik setengah mati melihat situasi sekacau ini. Ketakutan setengah mati, dia langsung melompat kabur. Tapi anak-anak itu malah mengejarnya menyuruhnya berhenti. Insting bertahan hidup Aster pun aktif, dan dia terus merangkak secepat kilat untuk menghindar. Saking paniknya, dia tidak sengaja meluncurkan dirinya ke langit menggunakan sihirnya, sebelum akhirnya menyadari kalau dia dalam masalah besar saat tubuhnya mulai meluncur jatuh bebas ke tanah. Tepat sebelum tubuhnya menghantam tanah, dengan mengenaskan, Sang Viscount berhasil menangkapnya sambil meledeknya sebagai anak yang penuh misteri. Keringat dingin langsung mengucur deras, karena dia menyadari dirinya baru saja hampir mati. Saat itulah Aster menatap wajah penyelamatnya dan terkejut menyadari kalau dia sedang digendong oleh Hyfryd, Sang Viscount penguasa wilayah kekuasaan Roderick. Aster panik karena dia tidak menyangka akan berakhir di rumah cabang Elmheim yang lain pasalnya. Hyfryd adalah kepala keluarga Viscount yang merupakan cabang dari keluarga utama Elmheim. Dia juga dulunya adalah salah satu dari 2 pelindung tangguh yang dipercaya menjaga keselamatan keluarga kerajaan. Namun, Aster makin bingung karena seharusnya Hyfryd sudah tewas dalam perang saudara konyol yang menghancurkan seluruh keluarganya. Kejadian ini memperkuat dugaannya bahwa dia memang telah terlampar kembali ke masa lalu. Dia merasa sangat frustrasi karena berniat lari dari Roderick malah berakhir di pelukan kerabatnya sendiri. Istri Hyfryd kemudian menggendong Aster sambil mengekspresikan kekagumannya pada sihir sang bayi yang bisa melunturkannya ke langit. Wanita lembut itu mengira Aster mencoba kabur karena merasa ketakutan, lalu mencium dahinya dengan penuh kasih sayang untuk menenangkannya dari rasa takut. Usapan lembut di pipinya membuat Aster mulai merasa rileks. Hyfryd kemudian memberitahu istrinya bahwa bayi ini menyimpan kekuatan besar, terbukti dari lambang di punggungnya. Wanita itu membawa Aster ke depan cermin untuk melihat lambang tersebut, dan mereka langsung terperangah luar biasa saat mendapati gambar 7 sayap terukir di sana. Aster sendiri sangat terkejut melihat lambang 7 sayap di tubuh barunya. Dia pun teringat ucapan mengerikan Roderick sebelum kematiannya, dan akhirnya paham kalau pria jahat itu dulu menyelamatkannya hanya demi merebut paksa kekuatan sayap ini. Aster makin emosi pas sadar hal ini soalnya, di kehidupan masa lalunya, dia dipanggil si tanpa sayap cuma gara-gara Roderick mencuri semua yang harusnya jadi milik dia. Istri Hyfryd nanya apa rencananya buat si bayi. Pas Aster dengar ini, dia langsung panik setengah mati. Dia gak bakal sudi kekuatannya jatuh ke tangan keluarga Elmheim. Padahal dia butuh kekuatan itu demi balas dendam ke Roderick. Gak disangka, Hyfryd malah bilang ke istrinya kalau mereka harus mengadopsi Aster. Soalnya si kecil ini kan belum bisa terbang sendiri. Hyfryd janji bakal tanggung jawab sampai Aster bisa mandiri. Tiba-tiba saja, pintu kamar terbuka lebar. Gadis-gadis itu jatuh tersungkur ke lantai dan ketahuan kalau mereka dari tadi sudah menguping pembicaraan. Mereka mengaku penasaran karena sebenarnya khawatir sama Aster. Wajah mereka langsung dihiasi senyum lebar. Akhirnya, mereka punya adik laki-laki yang imut. Ibu asuhnya lalu memberi nama Aster. 10 tahun kemudian, Hyfryd
Aster dan kakak perempuannya yang bernama Alvin pergi ke festival tari pedang tahunan yang diadakan oleh keluarga bangsawan Duk di bawah naungan Elmheim. Acara ini sebenarnya adalah ajang kumpul bagi keluarga bangsawan ahli bela diri, sekaligus tempat pamer kekuatan para calon pendekar pedang hebat yang membawa nama besar keluarga mereka. Pas Hefred dan anak-anaknya sampai di lokasi, para bangsawan lain dan penonton langsung mulai berbisik-bisik tanpa tahu malu. Orang-orang mengejek keluarga Viscount dan bilang mereka datang cuma buat bikin malu lagi. Mereka juga tahu soal Aster yang cuma anak adopsi, karena keluarga itu tak bisa punya ahli waris sendiri. Mereka kesal, karena menganggap keluarga Viscount cuma jadi beban buat Elmheim. Alvin bisa mendengar semua cibiran itu dari belakang. Jadi dia langsung menyuruh Aster buat tetap kuat dan tidak memedulikan omongan sampah mereka. Alvin bilang kalau siapapun yang kelihatan lemah bahkan langsung dihancurkan, dan pas bicara begitu, Aster bisa melihat tangan kakaknya gemetaran menahan amarah. Hefred juga menjelaskan kalau apa yang dia lihat sekarang adalah posisi nyata keluarga Viscount di mata dunia. Dia sengaja ingin menunjukkan ini, lalu bertanya apa Aster kecewa dengan kenyataan pahit itu. Tapi Aster malah meyakinkan ayahnya kalau dia sama sekali tidak masalah berada di lingkungan yang penuh kebencian begini. Hefred tertawa lebar mendengarnya dan memuji ketegaran Aster yang sangat menenangkan. Dulu di kehidupan lamanya, debut sosial Aster di tempat ini berakhir jadi aib buat Elmheim, makanya tempat ini penuh dengan kenangan yang sangat pahit. Tapi sekarang dia sudah jadi orang yang sepenuhnya berbeda karena 7 sayap miliknya telah kembali. Aster mendongak dan melihat mantan saudara-saudara yang dulu membunuhnya sedang menatap sinis dari jendela. Wah, bisa kalian bayangkan betapa emosinya dia. Aster pun makin tidak sabar buat melakukan debut sosial yang luar biasa di era kejayaan ksatria ini. Intinya, simbol mutlak yang mewakili segala kekuatan itu adalah lambang sayap. Berdiri di balkon sambil menonton duel, Alvin berkomentar tentang betapa luar biasanya suasana di sana. Dia akhirnya paham kenapa Furen dan Flair malas ikut, tapi di sisi lain, Aster tidak bisa lupa betapa memalukannya dia di kehidupan lalu. Alvin sadar kalau adiknya sedang melamun, jadi dia langsung memanggil nama Aster buat menyadarkannya sambil bertanya apa dia merasa gugup. Alvin maklum kalau dia gugup, karena ini festival tari pedang pertamanya. Aster menenangkannya dan bilang dia tidak gugup tapi malah merasa nostalgia walau sebenarnya tempat ini terasa menjijikkan bagi dia. Hefred lalu pamit pada anak-anaknya karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri. Dia berpesan agar Aster menjaga kakaknya, tapi Alvin langsung merengut protes dan mengingatkan ayahnya kalau dia itu setahun lebih tua dari adiknya sendiri. Aster balik meledak kalau kakaknya itu ceroboh, makanya dia yang harus memimpin. Hefred lalu memberitahu Aster kalau ada banyak anak seumurannya di sini, jadi dia bisa memanfaatkan momen ini buat cari teman dan relasi baru. Tapi dia berbisik pelan mewanti-wanti Aster agar jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang kekuatan 7 sayapnya. Setelah ayahnya pergi, Aster pusing sendiri karena dia tahu kalau perintah ayahnya itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dipraktikkan langsung. Malahan Aster bingung bagaimana caranya bersosialisasi kalau semua orang menatapnya penuh kebencian. Tiba-tiba Alvin melihat Aster berjalan menjauh dan langsung bertanya dia mau pergi kemana. Aster menjawab kalau dia mau cari teman baru, dan tak lama kemudian dia sampai di tempat anak-anak Roderick berada. Si rambut merah bernama Dallas langsung bertanya siapa dia, dan Aster memperkenalkan diri sambil tersenyum ramah dan bilang kalau dia adalah adiknya sendiri. Aster bilang dia melihat Dallas dari luar, jadi dia mampir buat menyapa. Dallas kebingungan sampai saudaranya yang bernama Greon menjelaskan kalau Aster ini adalah bocah adopsi dari keluarga Viscount. Begitu Dallas sadar siapa Aster, dia langsung tertawa mengejek dan bilang akhirnya dia paham kenapa nama Aster diawali dengan inisial F bukannya huruf A seperti biasanya. Aster diam saja karena dia tidak bisa melupakan momen saat mereka berdua membunuhnya dengan kejam di kehidupan sebelumnya. Aster tidak percaya dulu dia begitu takut pada mereka, tapi melihat mereka sekarang, mereka cuma seperti bocah yang sedang bermain kostum. Tepat saat itu, Alvin datang dan menyuruh Aster untuk mengabaikan mereka saja. Dia baru mau menarik adiknya pergi saat Dallas malah memanggil namanya untuk ikut mengejek bertanya apa dia masih bersembunyi di balik punggung ayahnya. Dia bahkan menyuruh Alvin mendekat untuk menemani mereka seperti gadis penghibur. Alvin langsung berbalik dan menegaskan kalau dia tidak tertarik dengan omong kosongnya.
Dia juga mengingatkan Dallas kalau tidak ada hubungan majikan dan pelayan antara keluarga utama dan keluarga cabang. Alvin lalu buru-buru menyeret adiknya pergi meskipun Aster sendiri sempat bilang kalau obrolan mereka sebenarnya belum selesai. Dallas makin melunjak dan mengejek ayah Alvin di depan teman-temannya. Dia bilang kalau ayah Alvin adalah ksatria payat yang gagal melindungi raja sampai tangannya dipotong oleh Roderick sebagai hukuman. Dallas tertawa sombong karena bersyukur tidak punya darah pecundang mengalir di nadinya. Jelas saja Alvin tidak terima dihina begitu. Dia langsung berbalik dan berteriak murka pada Dallas agar menarik kembali kata-katanya, soalnya dia tidak akan membiarkan siapapun menghina ayahnya. Dallas malah makin kurang ajar dengan menyembulkan anggur ke arahnya. Dia mengejek Alvin terlahir di keluarga yang isinya cuma wanita-wanita tidak berguna yang bahkan tidak bisa mewarisi gelar. Dia juga mengejek kalau mereka sedang tidak berada di ruang dan selalu menyuruh Alvin memakai baju gimbal saja agar tidak masalah saat basah kuyup nanti. Sebelum datang ke acara ini, Aster awalnya sempat khawatir kalau dia tidak akan bisa merasa marah lagi saat melihat Dallas dan Greon. Tapi perbuatan menjijikkan mereka barusan langsung menghilangkan semua kekhawatirannya. Aster memanggil nama Dallas lalu melemparkan botol anggur ke arahnya. Nah, ini dia bagian yang memuaskan banget. Tepat saat ditangkap, Aster langsung menebas botol itu sampai terbelah dua dan membasahi kepala Dallas. Dallas langsung shock setengah mati, sedangkan Aster cuma meledeknya dan bilang kalau isi botol itu cuma jus anggur yang memang sangat cocok buat bangsawan manja seperti dia. 3 tahun lalu saat duel, Aster sempat kehilangan kendali atas kekuatannya yang hampir saja membuat saudara-saudara perempuannya tewas mengenaskan. Butuh campur tangan Haifred untuk bisa menghentikan kekuatan dahsyat Aster, dan itu pertama kalinya dia melihat wujud 7 sayap beraksi. Haifred sampai heran apa kekuatan mengerikan itu bahkan bisa dikendalikan olehnya atau oleh Aster sendiri. Kembali ke masa kini, Haifred masih sibuk rapat saat seorang pelayan mendadak berlari panik ke dalam ruangan buat melapor ada masalah serius. Saat ditanya ada apa, pelayan itu memberitahu kalau anak-anak dari keluarga utama dan cabang sedang bersiap melakukan duel maut. Haifred kaget setengah mati mendengarnya dan langsung bergegas pergi. Di jalan, dia berpapasan dengan Alvin dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sisi lain, para tetua keluarga sudah berkumpul di arena buat menonton duel itu. Alvin dan Haifred pun segera menyusul mereka di balkon untuk melihat jalannya pertarungan. Di sisi lain, para tetua malah kelihatan bersemangat banget karena tahu situasi bakal kacau luar biasa. Setelah duel ini selesai, Dallas langsung memaki Aster dan menyebutnya bodoh karena berani menantang keluarga adipati mereka. Dia mengingatkan Aster kalau dia cuma anak blasteran liar. Dallas bahkan mengejek apa Aster sebodoh itu sampai tidak paham perbedaan kekuatan mengerikan di antara mereka. Apalagi dengan lambang 4 sayap miliknya. Semua orang langsung takjub melihat potensi Dallas. Pantas saja dia jadi penerus tahta adipati sambil memegang 2 pedang. Dallas memprovokasi Aster untuk menunjukkan lambangnya, kecuali kalau dia memang malu buat memperlihatkannya. Aster cuma tersenyum santai. Dia tidak sememalukan Dallas yang sibuk pamer pola sayap murahan ke sana kemari. Dallas jelas langsung naik darah mendengarnya. Tapi Aster belum selesai, dia menuntut Dallas untuk meminta maaf kepada Alvin kalau kalah dalam duel ini, dan dengan sombongnya Dallas menyetujui syarat tersebut. Tapi kalau Dallas menang, dia bakal menjadikan Aster anjing pribadinya. Dallas langsung menerjang maju sambil mengancam akan memperbudak Aster sampai mati setelah ini. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras, namun Aster berhasil menahan serangannya. Meski begitu, daya dorongnya cukup kuat buat membuat Aster mundur dengan tangan bergetar. Dallas kembali menyerang sambil berteriak kalau inilah kehebatan lambang 4 sayap itu. Tebasan demi tebasan, dia terus membombardir dengan cepat, memaksa Aster tetap bertahan. Salah satu tetua yang menonton mengakui kalau ilmu pedang Dallas sebenarnya masih mentah. Tapi dia bisa menutupinya dengan kekuatan sihir yang sangat melimpah. Itulah alasan kenapa pemilik lambang sayap selalu lebih diuntungkan sejak awal. Analogi gampangnya, kalau sihir 1 sayap cuma seukuran lilin kecil, maka kekuatan sihir 4 sayap setara dengan ledakan bom. Dallas terus menekan tanpa ampun, menyudutkan Aster sambil mengejek kemana hilangnya kesombongan bocah itu tadi. Dallas menyindir apakah Aster tidak mau memaksanya minta maaf lagi seperti tadi, sambil terus mengayunkan pedang dan menantangnya mengeluarkan seluruh kekuatan. Kalian lihat ini, Dallas pikir serangannya bakal langsung mengakhiri duel,
tapi Aster malah menahan kebasan itu sambil meluapkan aura dahsyatnya. Aster mementalkan Dallas ke belakang sambil menyuruhnya diam karena terlalu banyak omong. Selama 10 tahun terakhir, Aster terus berlatih mati-matian hanya demi membalaskan dendam masa lalunya pada orang-orang brengsek ini. Aster melompat dan menghujamkan tebasan keras yang merusak keseimbangan Dallas. Dallas terpaksa berlutut demi menahan serangan itu, membuat Greon terkejut setengah mati melihat saudaranya bisa dipojokkan dengan mudah. Dallas syok dan tidak percaya kalau dirinya, sang pemilik lambang 4 sayap, justru dibuat babak belur oleh orang yang selalu dia anggap sampah rendahan. Penonton dibuat melongo melihat Dallas yang berjuang keras menahan gempuran itu. Di sisi lain, Kifret mulai cemas karena merasa situasi ini bakal berakhir kacau. Aster benar-benar tenggelam dalam amarahnya saat teringat bagaimana Dallas dan Greon menebas lengannya di kehidupan masa lalu sebelum akhirnya membantai dirinya. Ketakutan setengah mati, Dallas mulai mengemis meminta Aster berhenti. Sementara sang Viscount berteriak agar Aster menahan diri. Benturan keras mereka memicu ledakan dahsyat, dan saat asap menipis, pedang Dallas sudah patah tertebas. Sabetan Aster nyaris menebas kepalanya, dan malah menancap tepat di antara kedua kaki Dallas. Saking takutnya maut menjemput, Dallas sampai mengompol, membuat Aster balik mengejeknya habis-habisan. Aster mengejeknya untuk memakai kain rombeng lain kali, agar bebas basah. Dia menyarungkan pedang sambil menyatakan dirinya, bukan lagi Aster si tanpa sayap yang lemah. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Begitu Aster berbalik, dia melihat sosok musuh bebuyutannya, Roderick. Sementara itu, para penonton benar-benar dibuat tercengang karena tidak ada yang menduga kalau Aster, si anak keluarga Caban, sanggup menghabisi pewaris utama keluarga pusat. Tapi mereka tahu masalah ini bakal makin rumit karena Roderick pasti tidak akan tinggal diam. Setelah harga diri keluarganya diinjak-injak, Roderick berjalan masuk ke arena mendekati Aster. Namun Aster sama sekali tidak gentar dan langsung menatap tajam matanya. Roderick berdiri menjulang tinggi di hadapannya, tapi Aster tetap menjaga auranya tetap tenang sembari membalas tatapan mengerikan sang ayah. Dallas langsung memegang jubah ayahnya, mengira kalau sang ayah datang menyelamatkannya. Dasar bocah manja tidak tahu diri. Dia mengadu kalau Aster yang cuma anak blasteran rendahan sudah berani menantang keluarga utama. Dallas merengek meminta ayahnya memakai kekuasaan untuk menghukum Aster, tapi tiba-tiba Roderick malah menancapkan pedang ke tangan Dallas sendiri hingga menembus tanah dan menghancurkan tangan kanannya. Semua orang, termasuk Greol, langsung merinding ketakutan. Roderick memaki Dallas yang dianggap telah mempermalukan nama baik keluarga besarnya, tapi masih saja berani menunjukkan senyum bodoh itu. Bisa tebak apa yang terjadi? Pas Roderick cabut pedangnya, Kifret langsung tahu bencana apa yang bakal datang. Dia berteriak menyuruh Roderick berhenti, tapi Roderick sudah mengangkat pedangnya untuk menebas putranya sendiri karena dianggap tidak layak memegang senjata. Detik itu juga, Aster melompat menghalangi mereka, membuat Roderick heran kenapa bocah itu malah ikut campur urusan eksekusi ini. Aster menghalangi, dia menegaskan Dallas belum meminta maaf pada Alvin, jadi belum boleh mati. Dia memberitahu Roderick kalau dia bebas membunuh Dallas. Setelah permintaan maaf itu diucapkan, Roderick sangat geram melihat Aster bertingkah sok pahlawan seolah dia adalah bagian dari keluarga kandung mereka. Aster membalas kalau dirinya adalah putra sah sang Viscount, biarpun tidak sedara. Harga diri ksatria dan tanggung jawab besar keluarga adalah hal penting yang sudah dia pelajari dengan baik dari ayahnya. Roderick langsung memanfaatkan ucapan itu untuk memojokkannya, menuduh bahwa sebagai anak dari rumah Viscount, Aster sudah berani merusak nama baik keluarga utama tanpa alasan yang jelas. Apalagi mereka adalah lambang pedang kebanggaan raja. Roderick menegaskan kalau masalah ini tidak bisa dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa, lalu mengingatkan bagaimana Kifret dulu harus mengorbankan lengannya saat membuat kesalahan besar. Roderick menuntut pengorbanan apa yang bakal Aster berikan. Namun Aster langsung menyahut kalau pertarungan barusan bukanlah pertengkaran saudara biasa, melainkan sebuah duel yang sah secara hukum. Aster menegaskan kalau dia cuma membalas penghinaan terhadap kediaman Viscount lewat ujung pedangnya. Dia bahkan mengingatkan kata-kata Roderick sendiri bahwa siapapun yang tidak bisa membalas dendam tidak layak memegang pedang. Sama sekali tidak. Aster tidak sudi mengorbankan selembar rambutnya pun demi hal konyol ini. Salah satu tetua yang bergelar Earl sangat kagum dengan keberanian Aster dan tidak percaya
kalau bocah itu baru berusia 10 tahun. Mendengar tantangan tersebut, Roderick menyuruh Aster bersiap, dan Aster langsung mengambil posisi bertahan. Roderick langsung meluncurkan serangan dahsyat yang membuat Aster terlempar menabrak tembok hingga memicu ledakan keras. Hal ini membuat semua orang syok dan ketakutan kalau Aster sudah tewas. Dengan amarah meluap, Hifred langsung melompat menyerang saudaranya dengan pedang. Namun Roderick menahannya dengan mudah. Hifred mengabaikan Roderick dan langsung berlari panik menghampiri tempat Aster berada. Begitu debu-debu mulai menghilang, dia melihat pedang Aster sudah patah ditanam. Tapi anehnya Aster masih tetap berdiri tegak dengan sisa patahan pedang di tangannya yang siap bertahan. Wajahnya dipenuhi tatapan benci yang mendalam, dan melihat hal itu, Roderick memutuskan berbalik pergi diikuti delas di belakangnya. Aster akhirnya tumbang. Untungnya, Hifred dengan sigap langsung menangkap tubuhnya. Sambil menguras sisa tenaga terakhirnya, Aster berbisik kalau dia berhasil melindungi Alvin sesuai janjinya, dan Hifred memujinya luar biasa. Sementara itu, seorang tetua mengejek Roderick yang terpaksa memakai trik kekanak-kanakan. Roderick membenarkannya, tapi beralasan reputasi keluarga besarnya bakal hancur lebur kalau dia membiarkan Aster berbuat sesuka hati. Makanya dia terpaksa sedikit berkompromi. Sang tetua langsung menyebut Aster sebagai bintang baru, karena punya kekuatan serta nyali besar untuk menantang Roderick. Para tetua sepakat kalau Aster baru saja melakukan debut sosial paling epic sepanjang sejarah mereka. Salah satu tetua mengaku sangat takut kalau keluarga Elmheim bakal pecah jadi dua, tapi Roderick memperingatkan agar tidak senang dulu karena era kekacauan besar baru saja dimulai. Roderick menyebutnya badai luar biasa yang bisa membelah dunia menjadi beberapa bagian. Begitu kembali ke wilayahnya, Aster langsung mengabdikan seluruh waktunya untuk fokus berlatih keras. Aster menghabisi semua rekan latih tandingnya dengan sangat mudah tanpa ada lawan sepadan. Orang-orang yakin kejadian di festival tarian pedang kemarin pasti jadi motivasi terbesarnya saat ini. Para pelayan dan penjaga juga senang Aster menghajar Dallas, karena keluarga utama sudah lama menindas mereka. Sementara itu, Aster yakin aksinya di festival kemarin bakal membungkam semua orang yang selalu meremehkan keluarga Vicon. Tapi, target aslinya tetaplah Roderick sendiri. Meski Aster sadar level kekuatannya yang sekarang masih belum cukup untuk menang. Aster tahu lambang sayap itu hanyalah penanda potensi sihir terpendam seseorang. Tapi dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari 7 sayap itu. Lagi pula, bakat lahir tidak ada artinya jika kekuatannya tak bisa dikendalikan secara maksimal. Aster sangat berharap bisa menguji batas maksimal kekuatan 7 sayap tersebut tanpa perlu khawatir energinya bakal mengamuk tak terkendali. Tanpa sadar, Aster sudah mengalahkan semua orang di lapangan latihan. Lalu tiba-tiba Alvin datang, kakaknya memberitahu bahwa ayah memanggilnya. Membuat Aster langsung menghentikan semua kegiatannya saat itu juga. Saat hendak pergi, Aster menyadari kakaknya memakai baju latihan. Dia pun menggodanya, mengingatkan kalau dulu Alvin bilang baju itu sangat jelek dan dia benci memakainya. Alvin membalas bahwa hidup butuh keseimbangan, dan melihat perkembangan Aster membuatnya sadar bahwa dia tidak boleh terus santai seperti sekarang. Dia meminta Aster menemaninya latihan sepulang nanti, dan Aster hanya tersenyum sambil memohon agar kakaknya tidak terlalu keras padanya. Beberapa saat kemudian, Aster tiba di ruang kerja ayahnya. Hifred menyuruhnya duduk, lalu mengingatkan Aster bahwa sudah sekitar 10 tahun berlalu sejak mereka mengadopsinya ke keluarga ini. Ayahnya mengaku sempat ingin menunggu Aster dewasa, tapi sekarang dia berubah pikiran. Hifred mengeluarkan cincin dengan permata merah menyala sebagai bukti penerusan. Nah, disinilah kejutan besarnya sang ayah, ternyata ingin Aster menjadi kepala keluarga berikutnya. Aster hanya terdiam mendengar keputusan mendadak itu, sementara Hifred melanjutkan dengan mengingatkan bahwa posisi keluarga Vicon saat ini sedang sangat terancam. Biar bagaimanapun, mereka adalah cabang keluarga Elmheim yang punya wilayah sendiri untuk dilindungi. Jadi kursi pemimpin masa depan tidak boleh dibiarkan kosong begitu saja. Aster kemudian bertanya, apakah kakak-kakaknya setuju dengan keputusan ini? Dan Hifred berkata bahwa dia akan segera pergi ke Akademi Ksatria untuk memberitahu mereka. Aster sangat yakin kedua kakaknya di Akademi Ksatria, Malva dan Kudo, pasti menolak keras rencana ini, terutama Kudo. Kakaknya itu sangat membencinya hanya karena dia lahir sebagai laki-laki dengan berkat 7 sayap. Aster langsung berdiri dan menolak tanggung jawab berat itu.
Dia mengingatkan ayahnya bahwa dia bahkan belum bisa mengendalikan sihirnya sendiri, bahkan hampir mencelakai kakaknya waktu itu. Aster menegaskan tidak ada hal yang bisa meredakan kemarahan kakak perempuannya, lalu dia berbalik pergi begitu saja. Hifred bergumam bahwa dia selalu ragu apakah Aster benar-benar anak kecil biasa. Dia mengira cincin itu akan jadi hadiah bagus setelah festival tarian pedang kemarin. Tapi sepertinya Aster menginginkan hal lain. Pria itu lalu mengeluarkan kotak kayu dan membukanya untuk menunjukkan pedang sihir geram yang bentuknya mirip belate. Hifred menjelaskan bahwa pedang ini mampu meredam kekuatan dahsyat 7 sayap miliknya. Usai pertemuan itu, Hifred membawa Aster ke dalam hutan. Aster heran kenapa mereka harus berjalan sejauh ini hanya demi mencoba sebuah pedang, tapi ayahnya beralasan ini semua demi keselamatan mereka. Hifred tidak mau ambil risiko karena tahu betul anak angkatnya ini cukup sering merusak barang di sekitarnya. Jadi, aula latihan jelas tempat yang salah untuk mengujinya. Hifred menjelaskan bahwa Gram adalah pedang sihir warisan turun-temurun khusus untuk putra tertua dari keluarga besar Elmheim. Dia sengaja membawa pedang itu dari kediaman utama khusus demi Aster. Begitu kain penutupnya dibuka, Aster terkejut karena wujudnya ternyata cuma gagang pedang pendek tanpa bilah sama sekali. Hifred menjelaskan, meski tidak berbilah, jika dialiri energi sihir yang tepat, bilah pedang legendaris tersebut akan tercipta secara otomatis dari kekuatan penggunanya sendiri. Hifred langsung memberikan kontrol dengan melepaskan kekuatan sihirnya, memicu ledakan energi raksasa yang menyapu bersih semua pepohonan di hadapan mereka tanpa sisa. Serangan itu menyisakan kawah besar, dan Hifred memperingatkan bahwa pedang ini bisa menguras seluruh energi jika sembarangan dipakai. Dengan sejarah panjangnya, dia menantang apakah Aster berani mencobanya sekarang. Aster menerima pedang itu, lalu mulai mencobanya, tapi astaga, aliran sihirnya justru tersedot secara liar hingga memicu tembakan laser raksasa langsung menembus awan di langit. Orang-orang di kediaman melihat fenomena itu, dan seorang penjaga mengira ada komet jatuh dari langit. Namun rekannya langsung mengejeknya bodoh, karena cahaya terang itu jelas melesat naik ke atas, bukan jatuh. Saat penjaga itu masih tidak percaya, Alven menyela pembicaraan mereka dan menegaskan bahwa fenomena aneh tersebut pasti ulah dari Aster. Kembali ke hutan, Aster terpukau melihat kedahsyatan pedang tersebut. Namun, Hifred langsung meluruskan bahwa yang luar biasa di sini bukanlah pedangnya, melainkan kekuatan sihir Aster sendiri. Ayahnya menyebut belum pernah ada satu orang pun yang memiliki lambang 7 sayap sepanjang sejarah keturunan Elmheim. Hifred yakin Aster bakal mampu melampaui kekuatan Roderick setelah menguasai energinya sepenuhnya. Tetapi, anugerah besar ini juga bisa memicu konflik berdarah karena kedahsyatannya. Hifred memperingatkan bahwa semua orang akan memburu Aster jika mengetahui dirinya memiliki kekuatan legendaris tersebut. Bakal ada pihak-pihak serakah yang ingin memanfaatkannya. Dan ada juga musuh yang berniat menghabisinya dengan alasan bahwa keberadaan Aster sangat mengancam mereka. Maka dari itu, Hifred mendesak Aster agar segera tumbuh menjadi ksatria tangguh demi menghindari nasib buruk tersebut. Aster sangat setuju, karena dia amoh menjalani kehidupan sengsara seperti di masa lalunya dulu. Aster berterima kasih atas hadiah berharga itu dan berjanji akan menguasai pedang serta kekuatan 7 sayapnya. 3 hari berselang, Kudo dan Malva akhirnya pulang dari Akademi Ksatria. Kudo merentangkan tangan dengan percaya diri, berharap adik-adiknya bakal langsung memeluknya erat. Namun mereka berdua malah melewatinya begitu saja demi menghampiri Malva terlebih dahulu. Kudo syok karena dicukil, dan saat dia protes, adik-adiknya beralasan kalau Kudo selalu saja merusak tatanan rambut mereka. Tentu saja, sosok selembut dirinya menolak keras tuduhan tak berdasar itu. Saat melihat Alven, Kudo langsung berlari memeluknya, dan tak sengaja mengacak-acak rambut Alven persis seperti tuduhan tadi. Di sisi lain, Malva menanyakan keberadaan Aster kepada orang tua mereka. Begitu Hifred memberitahu lokasi Aster, Kudo langsung bersiap memburunya. Sementara itu, Aster masih berjuang keras menaklukkan pedang liarnya. Aster menderita kehabisan energi sihir dalam jumlah besar hanya karena menahan daya hisapnya, hingga dia bertanya-tanya cara menyamai kehebatan sang ayah. Tiba-tiba, Kudo muncul membawa pedang sambil mengejek pencapaian konyol sang adik. Aster terkejut melihat kakaknya mendadak pulang, dan Kudo langsung memarahinya karena tidak datang menyambut kepulangannya dengan layak.
Kudu menyindir apakah Aster merasa terlalu istimewa hingga tak sudi menyapa mereka. Dia juga mengaku sudah mendengar seluruh aksinya di festival tarian pedang kemarin, karena seisi akademik Ksatria sedang gempar membicarakan dirinya. Aster membalas dengan santai bahwa hal serupa sepertinya cukup berlaku bagi sang kakak, mengingat rumor prestasinya sebagai Ksatria Magang. Dia sudah menyelesaikan banyak sekali misi, lagi pula. Kudu adalah satu-satunya ksatria yang menerima medali kehormatan tahun itu. Dia menjawab bahwa itu hal minimal yang harus dia lakukan demi menggantikan sang ayah. Dia juga dengar kalau Aster menolak tawaran menjadi penerus keluarga. Kudu pun bertanya, apakah Aster melakukan semua itu demi dirinya? Aster kesal setengah mati gara-gara ayahnya. Hifrit malah ember ke Kudu. Ini cuma bikin hidupnya tambah repot. Aster akhirnya menjawab saudarinya itu bahwa dia merasa dirinya belum layak. Makanya dia menolak tawaran tersebut. Kudu berjalan ke arah pohon, mengoceh betapa pelitnya Aster dan Hifrit padahal mereka tahu impiannya adalah memimpin keluarga ini. Detik berikutnya gila. Kudu langsung menebas pohon itu dan melemparkannya ke arah Aster. Aster nyaris kena dan langsung berteriak protes ke kakaknya. Tapi Kudu malah bilang kalau mereka sudah lama tidak sparring, jadi ini ujian untuknya. Kudu memperingatkan bahwa serangan berikutnya bakal langsung mengarah ke tubuh Aster. Aster menyuruhnya tenang karena pedangnya belum selesai dibuat. Tapi Kudu menegaskan bahwa musuh di medan perang tidak akan peduli dengan alasan konyol seperti itu. Baginya, kode etik Ksatria adalah selalu siap bertarung kapan saja. Tanpa basa-basi, Kudu langsung memasang kuda-kuda menyerang. Dia mengancam akan menghabisi Aster kalau adiknya itu terus menahan diri. Aster panik setengah mati karena dia masih kesulitan mengendalikan sihirnya, sedangkan kakaknya sudah menyerbu. Di saat yang sama, dia sadar harus menghadapi Kudu dengan serius. Kalau tidak, kakak perempuannya ini benar-benar bisa membunuhnya tanpa ragu. Beberapa menit berlalu, duel mereka masih sengit. Kudu memuji Aster yang sekarang bisa mengimbanginya. Padahal Kudu sendiri sudah melatih kemampuannya di Akademi Malam yang terkenal keras. Tapi dasar Kudu, dia tetap mengejek pedang Aster yang lumayan mengenaskan dan kontrol sihirnya yang masih acak-acakan. Satu tebasan keras membuat Aster terpental jauh. Aster hanya bisa menghela napas, menyadari kakaknya masih sama kejamnya seperti saat mereka masih kecil dulu. Dia heran, apakah semua ini karena statusnya sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga Viscount yang punya hak waris, atau mungkin karena tanda 7 sayap miliknya yang jauh melampaui kemampuan orang lain. Bagi Aster, kakaknya itu bagaikan badai berjalan yang selalu menantangnya duel karena hal sepele sambil mengutuk dunia yang tidak adil. Kudu adalah musuh alaminya. Kudu menerjang lagi sambil berteriak kalau Aster tidak pantas memimpin keluarga. Sementara itu, Malva yang cemas melihat pertarungan ekstrem ini langsung melapor ke ayahnya. Malva bertanya, apakah ayahnya yakin ingin membiarkan mereka begitu saja? Karena jika diteruskan, salah satu dari mereka bisa tewas di tempat. Hifrit menenangkan Malva bahwa mereka punya cara tersendiri untuk bersaing. Meski agak liar, dia yakin tidak akan ada korban jiwa. Malva berharap demikian. Lalu menanyakan alasan mereka dipanggil pulang dari Akademi Malam. Dia yakin ini bukan sekadar masalah suksesi biasa. Hifrit membenarkannya, lalu menyodorkan sepucuk surat misterius yang membuat Malva terhenyak. Surat panggilan langsung dari kediaman utama Elmheim. Para tetua di sana tampaknya ingin melihat langsung wajah cucu laki-laki mereka. Malva awalnya lega, tapi Hifrit memperingatkan bahwa skenario terburuknya mereka bisa kehilangan Aster. Sementara di hutan, Aster memohon agar kakaknya mau mendengarkan penjelasannya dulu. Aster bilang ayah pasti sudah memberitahunya, tapi Kudu membalas bahwa Hifrit sama sekali belum menyetujui keputusan sepihak adiknya itu. Aster mati-matian menahan serangan Kudu yang rasanya seperti hantaman palu raksasa milik Tron. Nyaris tertebas, dia berhasil menepis pedang Kudu ke samping di detik terakhir. Aster berteriak menyuruhnya mendengarkan, tapi Kudu malah menghantamnya dengan pukulan tumpul yang sangat keras hingga merusak organ dalamnya. Aster batuk darah, menyadari kakaknya ternyata lumayan kuat. Kudu menceramahi bahwa Aster hanya kelas 3 jika cuma bisa mengayun pedang, kelas 2 jika hanya mengandalkan sihir, dan baru menjadi kelas 1 jika mampu menguasai keduanya sekaligus. Kudu mengaku sangat kecewa padanya, karena perbedaan jumlah tanda sayap itu seharusnya menentukan seberapa besar kapasitas mana yang bisa dikuasai seseorang.
Intinya, selisih satu sayap saja berarti ada perbedaan kekuatan hingga 3 kali lipat. Artinya, dari segi stamina dan energi sihir, Kudo yang cuma punya 5 sayap seharusnya kalah dari Aster. Kudo pun mengomeli adiknya yang harusnya bisa menahan semua serangannya, tapi malah kabur menggunakan teknik pedang biasa. Kudo bertanya apakah Aster begitu meragukan kekuatannya sendiri, atau dia ketakutan akan lepas kendali seperti kejadian mengerikan beberapa tahun lalu. Mendengar itu, Aster tersadar bahwa dia tidak pernah terpikir kalau dirinya takut pada kekuatan 7 sayap. Dia bertanya-tanya, apakah dia secara tidak sadar membatasi kekuatannya sendiri, membuat pedangnya menjadi tidak stabil. Sederhananya, dia sengaja menaikkan sihirnya sendiri, karena takut kekuatannya lepas kendali. Nah, disinilah semuanya mendadak berbalik. Kudo langsung menerjangnya lagi, berteriak meminta Aster menyerahkan seluruh kekuatan itu, jika dia memang terlalu takut untuk memakainya. Kudo sendiri terkejut melihat serangan baliknya, dan Aster berterima kasih, karena kakaknya telah membuka matanya. Aster melesat maju, tanpa mengeluarkan bilah pedang sihirnya. Kudo sempat heran, apakah adiknya kehabisan mana, tapi dia langsung menepis pikiran konyol itu. Aster punya cadangan sihir melimpah dari 7 sayapnya. Meski belum menguasainya penuh, dia memusatkan semua energinya untuk satu hantaman instan. Serangan itu mendarat, tapi Kudo berhasil menahannya sambil memuji kecerdikan taktis adiknya itu. Aster kemudian menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat menyia-nyiakan kehidupan keduanya, kekuatannya, ataupun pedangnya. Dan yang paling utama, keluarganya. Dia bertekad mempertahankan segalanya, karena sudah berjuang mati-matian mendapatkannya dulu. Kudo bingung dengan maksud ucapan Aster tentang kehidupan kedua itu. Tiba-tiba, Aster melompat tinggi dan Kudo bersiap melakukan serangan balik. Seketika Aster lenyap dari pandangan. Saat muncul lagi, dia berteriak tidak akan menahan diri, lalu mengayunkan pedangnya begitu keras, hingga Kudo merasa tubuhnya terbelah dua. Belakangan, Kudo terbangun di kamarnya dengan linglung. Mengejutkannya, ada Malva di sana yang langsung menyambutnya kembali ke dunia nyata. Kudo baru ingat mereka sedang berduel lalu bertanya apa yang terjadi. Malva menjelaskan kalau Aster yang membopongnya pulang karena Kudo mendadak tertidur di tengah pertarungan. Aster mengira kakaknya kelelahan setelah perjalanan jauh, tapi Kudo tahu bukan itu penyebabnya. Dia mengingat kembali momen mengerikan saat Aster tampak menebasnya tanpa ampun. Kudo sadar adiknya melenyapkan pedang sihirnya tepat sebelum menebas. Rasa sakit tadi hanyalah sisa-sisa energi mana murni yang menembus langsung ke tubuhnya. Dia bernapas lega karena tidak mungkin Aster tega membunuh saudaranya sendiri, tapi jujur, pada detik itu, dia benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Kudo kesal setengah mati karena adiknya yang bertubuh lebih kecil itu ternyata sangat licik. Sambil meraih pedangnya kembali, dia menuntut jawaban di mana Aster sekarang. Malva bikin Kudo shock berat setelah bilang kalau Aster sudah tidak ada di kediaman mereka. Kudo langsung kebingungan dan Malva menjelaskan kalau ada surat panggilan mendadak untuk Aster dari rumah utama. Makanya dia baru saja pergi bersama ayah mereka. Kudo langsung panik dan kesal karena tidak ada satu orang pun yang memberitahu dia. Sementara itu, Aster dan Hifred sudah berada di dalam kereta kuda menuju rumah utama. Di tengah jalan, Hifred memberitahu Aster kalau orang-orang yang akan mereka temui adalah para tetua yang mengendalikan keluarga Elmheim dari balik layar. Mereka semua adalah mantan kepala keluarga utama dan cabang. Artinya mereka punya pengaruh luar biasa di seluruh klan Elmheim. Hifred menegaskan kalau para tetua ini masih memegang kendali penuh meskipun sudah pensiun. Makanya mereka dijuluki sebagai penguasa bayangan. Padahal, para penguasa bayangan ini tidak pernah peduli padanya sejak hari pertama diadopsi. Makanya dia bingung kenapa sekarang mendadak dipanggil. Tapi Aster menduga ini semua pasti karena kekacauan yang dia perbuat di festival tari pedang kemarin. Aster bahkan dengar kalau para tetua Elmheim jauh lebih menghargai nama baik klan dibanding emas atau nyawa mereka sendiri. Siapapun yang berani mencoreng nama baik itu bakal langsung dilempar ke kandang monster lapar. Hifred kaget mendengar putranya tahu hal mengerikan itu. Tapi Aster cuma menjawab dengan gugup tanpa memberitahu sumbernya. Aster lalu mengaku kalau dia sudah siap menerima hukuman berat, bahkan jika harus diasingkan sekalipun. Hifred memastikan sekali lagi, apakah Aster benar-benar rela pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal pada saudara-saudaranya. Aster mengangguk,
Lagi pula dia memang sudah berniat pergi begitu kakaknya pulang ke rumah. Apalagi dia cukup yakin kalau Kudu selalu kesal setiap melihat wajahnya. Jadi kakaknya pasti senang jika dia pergi. Tapi berkat latihan keras bersama Kudu, sekarang dia sudah mulai bisa menjinakkan Graham dan yakin bisa membangkitkan kekuatan 7 sayap jauh lebih hebat dari sebelumnya. Aster juga meminta ayahnya agar tidak usah ikut campur atau menolongnya nanti, apapun yang terjadi, karena dia sudah siap bertahan hidup sendiri. Gila sih, coba kalian lihat ini, tiba-tiba Kudu sudah nongol di jendela kereta sambil mengomel, agar adiknya tidak sok tahu. Aster jelas syok setengah mati melihat kakaknya yang mendadak bergelantungan di luar mirip serangga. Kudu langsung mendobrak pintu kereta, membuat Aster heran setengah mati, bagaimana si rambut merah ini bisa berlari secepat itu demi mengejar mereka. Kudu lalu memarahinya habis-habisan karena tega pergi tanpa pamit sepatah kata pun. Kudu tahu adiknya dipanggil oleh para tetua agung di rumah utama. Sebuah kehormatan besar yang bahkan dia dan Malva sendiri belum pernah merasakannya selama ini. Keyfried menegaskan kalau Kudu tidak boleh ikut ke rumah utama dan Kudu mengangguk paham karena dia sudah tahu batasannya. Lagi pula ayah memanggil mereka pulang dari akademi justru untuk menjaga wilayah selama ditinggal pergi. Kudu juga sadar kalau panggilan mendadak dari para tetua ini adalah urusan sangat serius yang butuh kewaspadaan tingkat tinggi. Bahkan Malva sempat bilang kalau ada kemungkinan Aster tidak akan pernah kembali lagi. Aster mencoba menenangkan kakaknya dan berkata kalau Kudu cuma berlebihan karena dia kesana cuma untuk mengobrol biasa. Padahal dalam hati, Aster sendiri cemas, apakah dia bisa pulang dengan selamat? Kudu lalu belak-belakan mengaku kalau dia sangat membenci adiknya karena terlahir sebagai laki-laki pemegang kekuatan 7 sayap. Dia kesal karena Aster selalu diistimewakan, jauh lebih kuat darinya, padahal dia lebih tua dan selalu bersikap dewasa meskipun statusnya hanyalah seorang adik bungsu. Kudu membenci semua kelebihan itu, tapi dia tetap tidak bisa mengabaikan kenyataan kalau Aster adalah bagian dari keluarganya. Jadi sekuat apapun Aster berpura-pura tegar, dia tetaplah adik kecil yang harus dilindungi. Kudu menuntut Aster agar wajib pulang dengan selamat ke kediaman mereka, karena dia masih ingin berduel. Sambil bersiap pergi, dia memperingatkan adiknya kalau duel berikutnya tidak akan berjalan mudah. Begitu kakaknya melompat turun, Aster cuma bisa menatap kepergiannya sambil heran sendiri, apa sebenarnya maksud kedatangan Kudu tadi. Namun dalam hati dia sangat berterima kasih dan bertekad bulat untuk pulang hidup-hidup. Kudu berdiri di kejauhan sambil melambaikan tangan ke arah kereta yang semakin menjauh, membuktikan betapa dia sebenarnya sangat menyayangi adiknya itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah utama Claire dan langsung disambut oleh para penjaga bersenjata. Mereka memberitahu Keyfried kalau para tetua sudah menunggu di dalam, tapi Keyfried menolak dikawal karena sudah hafal jalannya. Tapi para penjaga bersikeras kalau mereka diperintahkan untuk memastikan Keyfried dan Aster segera masuk ke ruang tunggu tanpa banyak alasan. Hal ini membuat Keyfried yakin kalau panggilan mendadak ini jelas bukan acara kumpul keluarga biasa yang penuh kehangatan. Meski begitu, suasana ini sukses membangkitkan kenangan lama saat dia masih tinggal di sini. Selagi berjalan melewati lobi, Keyfried mewanti-wanti Aster agar bisa mengontrol emosinya, agar tidak membuat kekacauan besar hari ini. Aster berjanji akan menjaga sikapnya dengan baik, asalkan orang-orang tua itu tidak memancing keributan atau melakukan sesuatu yang keterlaluan. Keyfried mengangguk setuju, tapi tunggu dulu, dia langsung memperingatkan kalau orang yang akan mereka temui nanti adalah biang kerok aslinya. Sambil mendengarkan penjelasan ayahnya, fokus Aster malah teralihkan oleh suara Ryu di lapangan latihan. Keyfried sampai harus menegur dan memanggil namanya, agar Aster kembali fokus. Begitu tiba di depan pintu aula, mereka berdua diwajibkan menyerahkan semua senjata. Saat melangkah masuk, mereka langsung disambut sindiran hangat dari seorang tetua yang mengejek Keyfried. Karena tidak pernah berkunjung selama 10 tahun terakhir, Keyfried langsung membungkuk hormat kepada pria tua yang ternyata adalah buyutnya sendiri, mantan kepala keluarga K6. Aster akhirnya menyadari siapa sosok penguasa bayangan yang sebenarnya. Sang buyut legendaris bernama Sinis Elmheim. Aster juga yakin kalau sisa tetua yang berkumpul di sini adalah para petinggi klan yang punya keputusan mutlak. Setelah memperhatikan sekeliling, dia mengenali beberapa wajah dari majelis tari pedang, tapi dia heran kenapa sosok penting seperti Roderick justru tidak kelihatan.
Sinis yang menyadari kebingungan Aster langsung menjelaskan kalau Roderick memang sengaja absen hari ini sebagai pemimpin ksatria yang melayani keluarga kerajaan. Secara langsung, Roderick terlalu sibuk untuk menghadiri pertemuan klan yang menurutnya tidak penting ini. Alhasil, urusan administratif klan diserahkan sepenuhnya ke tangan Sinis dan para orang tua kolot lainnya. Di kehidupan masa lalunya, Aster tidak pernah bertemu Sinis, makanya dia cuek saja. Tapi sekarang dia bisa merasakan aura kepemimpinan sang buyut yang sanggup mengumpulkan seluruh petinggi klan dalam satu ruangan. Tanpa basa-basi, Hifred langsung menanyakan alasan mereka dipanggil, dan Sinis menjawab kalau Hifred harusnya sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Sinis mendengar kalau Aster berulah di festival tari pedang, yang seketika membenarkan firasat Aster. Hifred kemudian membela anaknya dan berkata kalau masalah itu harusnya diselesaikan secara pribadi oleh Roderick saja. Namun, para tetua menyanggal dan menegaskan kalau tindakan Roderick kemarin cuma sekadar akting di depan umum demi menjaga ketenangan warga. Tindakan murahan itu tetap tidak bisa menghapus fakta kalau nama baik Elmheim sudah tercoreng, bahkan ada yang menyebut mengundang anak adopsi tidak jelas seperti Aster kerabat klan adalah kesalahan fatal sejak awal. Mereka mungkin bisa memaafkannya jika Aster tetap diam tidak berguna. Tapi begitu anak itu berani menunjukkan taringnya di hadapan keluarga utama, situasinya otomatis berubah drastis. Sinis menegaskan, hukuman terbaik adalah mengasingkan Aster, sekaligus memberitahu Hifred kalau dia juga akan diseret menerima ganjaran. Mendengar itu, Aster langsung bangkit berdiri dan berteriak marah pada para tetua kalau dialah satu-satunya pelaku utama. Jadi ayahnya sama sekali tidak bersalah. Aster, yang awalnya mengamuk langsung terdiam heran saat menoleh ke samping dan melihat ayahnya cuma diam 1000 bahasa tanpa membela diri sedikit pun. Para tetua itu langsung membentak Aster karena dianggap tidak sopan dan berani menyela pembicaraan orang dewasa tanpa izin mereka. Sinis langsung berdiri dan menegaskan kepada Aster kalau setiap orang di ruangan ini memikul beban berat nama baik keluarga mereka. Tapi dia mengingatkan kalau para ksatria tidak semuanya setia, karena banyak musuh dalam selimut mengincar posisi puncak, dan itu termasuk orang-orang yang ada di ruangan ini sekarang. Melangkah mendekat, Sinis menuntut bukti kalau Aster bukanlah ancaman. Dia mencabut pedang dan menyerahkannya pada Hifred, sambil mengungkit kegagalan masa lalu Hifred saat gagal melindungi raja yang membuat nama keluarga mereka tercoreng habis-habisan. Di ruangan inilah, Hifred membiarkan Roderick menebas habis lengannya tanpa perlawanan berarti. Kali ini, Sinis menuntut Hifred membuktikan kesetiaannya dengan memenggal kepala Aster sendiri agar masalah ini dianggap selesai. Namun, sebelum ucapan itu selesai, Hifred langsung memotongnya dan menegaskan kalau dia sama sekali tidak sudi merenggut nyawa anaknya sendiri. Hifred menolak keras. Dia lebih baik mati bunuh diri daripada harus menebas anaknya sendiri. Mendengar itu Aster langsung shock. Sementara Sinis dingin berkata, karena Hifred menolak, maka dia harus mati. Bahkan, keputusannya sudah bulat untuk menghabisi seluruh keturunan Hifred tanpa sisa. Tiba-tiba, Aster dengan dingin bertanya apa yang sebenarnya ditakuti si tua bangka ini. Sinis menoleh bingung saat Aster mengejek mereka semua sebagai sekumpulan pria dewasa penakut yang sangat menyedihkan. Aster menantang mereka untuk mengasingkannya saja, jika memang begitu ketakutan setengah mati akan pembalasannya nanti. Tanpa ragu, Aster merobek bajunya untuk memamerkan 7 sayap legendaris di punggungnya, memberi peringatan keras pada siapapun yang berani menyentuh keluarganya. Seisi ruangan langsung membiku kebingungan. Benar-benar gila si aksi nekatnya ini, sampai harus meminta maaf pada sang ayah karena gagal tutup mulut. Sambil memamerkan lambang sayapnya yang bersinar terang, Aster memperingatkan mereka semua agar berpikir 2 kali sebelum menjadikannya musuh. Para tetua dan penjaga menolak percaya dan menganggap lambang itu palsu, karena fenomena langka ini belum pernah muncul lagi pada manusia selama ratusan tahun terakhir. Sinis bertanya dengan nada dingin, apakah Aster paham arti tanda itu? Dan Aster menjawab santai kalau kejutan akan makin besar seiring bertambahnya jumlah sayap. Sang El yang menonton malah tertawa terbahak-bahak melihat situasi ini. Lalu buru-buru meminta maaf agar mereka melanjutkan drama seru tersebut. Sinis lalu menjelaskan kalau lambang itu adalah organ penghasil sihir murni, sebuah anugerah dari para roh kuno kepada umat manusia. Manusia memang bisa mewarisi kekuatan ini antar generasi,
tapi belum pernah ada yang sanggup mencapai tingkat 7 sayap selain klan roh kuno yang merupakan pencipta lambang itu sendiri. Aster langsung menyala, apakah kakeknya menuduh dia bagian dari klan Ron, dan Zenith menjawab itu sangat mungkin jika sayapnya memang asli. Aster membalas dengan tegas bahwa dia adalah anak Hafrid, dan saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan asal-usul kelahirannya. Dia hanya ingin tahu apakah Zenith siap bermusuhan dengannya atau tidak. Karena di luar sana, banyak keluarga bangsawan lain yang siap menampungnya jika ditendang dari Elmheim. Aster mengingatkan bahwa membuangnya akan memperburuk situasi karena ancaman pemberontakan sudah di depan mata, jadi lebih baik memanfaatkannya sebagai simbol pemilik 7 sayap yang melampaui kehebatan Roderick. Semua orang bungkam mendengar gertakan cerdas Aster, menunjukkan betapa lihainya dia memainkan taktik psikologis ini. Dia ingat ucapan kakeknya tentang pemberontakan, dan itu memang bukan sekadar gertakan kosong belaka. Perang saudara besar akan segera melanda seluruh negeri, dan berbekal ingatan masa lalunya, Aster harus segera menentukan siapa kawan dan lawan, agar keluarga Viscount mereka bisa bertahan hidup melewati badai ini. Zenith mendengus remet, dan meragukan keaslian sayap tersebut. Namun Aster dengan santai menantang kakeknya, untuk membunuhnya saja sekarang, jika memang menganggap semua itu palsu. Tapi dia memperingatkan bahwa tindakan itu akan memicu perang terbuka dengan para tetua. Aster tahu Elmheim sanggup melenyapkannya, namun dia hanya ingin menguji apakah mereka akan termakan umpannya. Tiba-tiba, Harald masih bertepuk tangan sambil bangkit dari kursinya dan mengusulkan pada Zenith agar Aster diberi ujian saja untuk membuktikannya. Para tetua berteriak protes menanyakan maksud Mas, namun Mas malah balik menantang apakah mereka tidak penasaran ingin melihat langsung kehebatan pemilik 7 sayap. Mas mengingatkan mereka sebagai klan bela diri, terkuat pasti punya banyak ujian mematikan di sekitar kastil ini. Melihat tindakan itu, Aster langsung menyadari kalau Mas berada di pihaknya. Tak disangka, si tua bangka menyetujui usulan Mas dan menyuruh Aster mengikutinya, mengklaim bahwa mendidik cucu yang kurang ajar adalah kewajiban mutlak seorang kakek. Tak lama, mereka tiba di tempat ujian yang sangat gelap dan suram. Zenith menunjukkan jalan bawah tanah menuju saluran air kuno yang dulunya tempat evakuasi darurat, namun kini dihuni monster buas yang dikurung di sana. Tugas Aster cukup sederhana, yaitu mengalahkan monster tersebut hidup-hidup. Hafrid menghela napas frustrasi dan menegur Aster karena membocorkan rahasia sayapnya. Namun Aster membela diri bahwa kekuatan mencolok seperti ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Saat turun ke lubang, Hafrid memperingatkan agar dia tetap waspada, sementara Aster menangkap tatapan penuh minat dari Mas yang terus memperhatikannya dari atas. Setibanya di dasar gelap itu, Aster merasakan hawa dingin mencekam sebelum matanya terbelalak melihat kepala Dallas tergeletak begitu saja di tanah. Pemandangan mengerikan ini membuatnya shock berat, sementara Zenith dari atas berteriak kalau dia juga memberi Dallas kesempatan serupa, tapi bocah itu hanya bisa menangis cengeng sampai ajal menjemput. Zenith memperingatkan agar Aster tidak mengecewakannya, dan coba lihat sendiri monster biru raksasa tiba-tiba muncul dari kegelapan sambil merong keras menantang nyawanya. Meski Dallas menyebalkan, Aster merasa agak kasihan padanya. Saat monster itu menerjang brutal, Aster menebasnya hingga berkeping-keping hanya dengan satu ayunan pedang kilat, membuat semua penonton tercengang. Aster menyarungkan pedangnya sambil bergumam kalau kakaknya jauh lebih menyeramkan dibanding monster ini, tapi begitu berbalik, tubuh monster itu menyatu kembali, karena ternyata makhluk ini adalah sesosok mayat hidup. Hafrid langsung berteriak ngeri, menanyakan kenapa makhluk sekutuk itu bisa berkeliaran bebas di bawah tanah kastil mereka. Zenith dengan santai menjawab kalau mayat hidup selalu tertarik pada aroma kematian, dan monster ini merangkak ke bawah sini karena mencium bau darah yang pekat. Karena tidak akan mati meski ditebas 1000 kali, Zenith sengaja mengurungnya sebagai bahan ujian kekuatan paling sempurna, yang sekaligus sangat berguna untuk melenyapkan mayat-mayat tak berguna di kastil ini. Seorang tetua merasa ketakutan karena menjinakkan mayat hidup sangatlah sulit bagi ksatria berpengalaman sekalipun. Namun Zenith dengan kejam menyuruh Aster menghabisi makhluk mengerikan itu. Mereka bertanya, apakah dia tega melihat pewaris 7 sayap mati konyol. Tapi Zenith menjawab, jika Aster tewas di sini, berarti tanda itu hanyalah kepalsuan belaka. Kematian Aster justru akan mempermudah urusan politik mereka nanti. Sementara di sudut lain, Arelmas tampak cemas dan berharap anak itu bisa bertahan hidup. Kembali ke area pertarungan,
Tebasan bertubi-tubi Aster sama sekali tidak membuahkan hasil karena daya regenerasi monster kutukan ini jauh melampaui batas kewajaran makhluk biasa. Lagi pula, mayat hidup itu kan aslinya sudah mati, yang artinya kalau mau membunuhnya sampai benar-benar lenyap, kita harus membakarnya di bawah matahari atau disucikan pakai senjata berkekuatan suci. Kalau tidak bisa ya kabur saja karena percuma melawannya. Tapi bagi Aster, dia tahu betul kalau tidak ada jalan untuk mundur. Dia sadar kalau cara biasa tidak cocok dengan kekuatan Seven Wings di dalam tubuhnya, jadi intinya dia harus menghancurkan mayat hidup itu dengan kekuatan dahsyat demi pamer kebolehan. Aster langsung melepaskan serangan dahsyat yang membuat para tetua loncat dari kursi karena akhirnya bisa melihat kehebatan dari kekuatan Seven Wings. Tebalnya debu menyelimuti sisi ruangan bawah tanah, bikin kita ikutan penasaran setengah mati menantikan apa yang sebenarnya terjadi. Pas debunya hilang, monster itu ternyata masih aktif dan langsung membanting Aster ke tanah sebelum sempat menghindar. Hifred panik, tapi Mas melarangnya bertindak demi menyelamatkannya. Hifred bertanya penuh emosi, apakah dia harus menonton anaknya mati, tapi Mas menyuruhnya tenang dan melihat situasi dulu. Mas melihat senyuman di wajah Aster dan yakin dia punya kartu as. Meski tertindih monster, Aster mengangkat pedangnya lalu mengalirkan mana demi menembakkan ledakan energi dahsyat langsung ke tubuh monster itu. Persis seperti aksi ayahnya di hutan dulu. Monster itu memuntahkan darah karena organ dalamnya hancur lebur akibat ledakan. Karena masih keras kepala tidak mau mati, Aster berniat menguras habis sisa nyawanya perlahan-lahan. Hifred kaget setengah mati melihat trik Aster karena dia cuma pernah menunjukkannya sekali. Tapi anaknya malah menaikkannya ke level ekstrem. Akibat luapan energi sebesar itu, seluruh area berguncang hebat seperti mau runtuh. Beberapa tetua ketakutan setengah mati dan mengajak Zenis kabur bersama. Tapi Zenis malah fokus menonton aksi gila di depannya tanpa berkedip sedikit pun. Zenis terpukau dengan kekuatan luar biasa yang terpancar dari tubuh Aster dan akhirnya paham arti dari Seven Wings. Beberapa saat kemudian, guncangan mereda membuat tetua yang panik mulai berdiri lagi. Mereka buru-buru mendekat untuk memeriksa keadaan. Sementara Zenis tidak bergeser sedikit pun karena dia menyaksikan seluruh kejadiannya dengan mata kepala sendiri. Dia sadar Aster menjebak mayat hidup itu dalam pusaran sihir lalu melenyapkannya. Zenis harus mengakui bahwa itu adalah unjuk kekuatan kasar yang luar biasa. Tapi sejujurnya tidak bisa disebut teknik bertarung. Kejadian ini membuat Zenis bertanya-tanya, apa ini benar-benar kekuatan asli Seven Wings? Zenis selalu bertanya, apakah Hifred yang mengajari Aster trik tadi? Tapi Hifred menggeleng. Dia sendiri heran melihat betapa cepatnya bakat anaknya berkembang setiap hari. Mas langsung bertanya apakah sang tetua sudah puas dan menganggap Aster lulus ujian. Dengan wajah super serius, Zenis bertanya ke yang lain, apakah ada bantahan? Tapi semuanya bungkam. Tanpa buang waktu, Mas berteriak memberitahu Aster kalau dia lulus ujian dan menyuruhnya segera naik kembali ke atas permukaan. Aster malah bercanda karena rantai yang menurunkannya tadi sudah hancur lebur. Jadi dia minta dilempari tali saja. Setelah itu, Aster menemui Zenis di ruangannya dan langsung menolak tawaran posisi sebagai calon penerus keluarga. Zenis menegaskan kembali tawarannya di sana. Begitu kesempatan emas ini terlewatkan, tidak akan pernah ada kesempatan kedua di masa depan. Aster menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan drama perebutan kekuasaan, apalagi kehadirannya cuma akan memicu keributan di antara para sepupunya. Aster bilang tempatnya bukan di kediaman utama, melainkan di rumah Hifred. Mendengar itu, Zenis memperingatkan bahwa Aster boleh berpura-pura rendah hati. Tapi ambisi di matanya tidak bisa berbohong. Zenis menebak niat terselubung Aster yang ingin membalas dendam pada Elmheim, yang langsung membuat Aster shock. Begitu ditanya, apakah target utamanya adalah Roderick, Aster spontan memasang ekspresi waspada. Tenang saja, si kakek meyakinkan bahwa dia tidak berniat mengorek motif pribadi Aster lebih dalam untuk saat ini. Aster bertanya alasannya, karena setahunya para pemberontak itu musuh bersama. Namun Zenis mengingatkan bahwa keluarga mereka tidak sekompak itu dan Roderick memang lumayan bermasalah. Zenis tidak masalah membiarkan Aster berkeliaran selama dia bisa menjadi penangkal bagi Roderick, tapi dia memperingatkan Aster agar tidak berani menentangnya lagi jika masih sayang nyawa. Begitu keluar ruangan, Aster cuma bisa membatin kalau kakek tua itu benar-benar monster
Hifred langsung mencegatnya di koridor untuk menanyakan hasil obrolan rahasia mereka tadi. Aster menceritakan tawaran masuk ke keluarga utama yang langsung dia tolak mentah-mentah. Hifred kaget mendengar pengakuan santai itu, begitu pula dengan Mas yang berdiri di sebelahnya. Masih memberitahu Aster bahwa dia bakal mendapat perlakuan jauh lebih istimewa jika bergabung ke keluarga utama. Aster lalu heran mengapa Mas tadi membantunya, tapi si Earl malah pura-pura amnesia. Masih berkilah cuma ingin menjahilinya saja, sembari mengingatkan Aster kalau sekarang dia sudah resmi diakui sebagai pewaris sang dari kekuatan agung Seven Wings. Saat berjalan menyusuri koridor, Aster menyadari tatapan licik para tetua yang ingin memanfaatkannya karena masih kecil. Mas memperingatkan bahwa kejaran mereka tidak akan berhenti karena nilai berharga dari Seven Wings. Aster langsung menodong Mas, apakah dia juga berniat sama, tapi masih berkilah dengan statusnya sebagai direktur Dignity Academy. Makanya mencari bakat muda potensial sudah jadi tugas wajibnya. Mas selalu menunjuk kakek Piran di kejauhan yang ternyata punya tujuan serupa dengannya. Sambil melenggang pergi, Mas berpesan akan menunggunya mendaftar di Dignity Academy. Aster hanya bisa bingung karena pria misterius itu sangat licin dan sulit ditebak kubunya. Hifred langsung menepuk pundak anaknya, mari pulang. Dia sudah tidak sabar mendengar detail dari pertunjukan hebat barusan. Aster setuju sambil bercanda, kalau ibunya pasti bakal histeris melihat semua luka barunya. Sementara itu, Roderick menerima laporan pahit bahwa putranya, Dallas, tewas dalam ujian buatan Senis. Karena Aster juga dijadwalkan tes serupa, Roderick bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si utusan pun membeberkan tentang bangkitnya Seven Wings, meski Roderick sendiri tidak terlalu terkejut. Keseimbangan kekuatan yang sudah mereka jaga sangat lama tampaknya bakal hancur. Dan jujur, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Si utusan menyarankan untuk segera bertindak, tapi Roderick melarangnya, karena bocah itu belum jadi ancaman berarti. Lagi pula, tidak usah buru-buru, karena kekuatan Seven Wings pasti jatuh ke tangannya juga. Jadi untuk sementara dia membiarkan Aster bebas bermain-main dulu, demi menikmati penderitaan bocah yang sempat lolos darinya 10 tahun lalu itu. 4 tahun berlalu, Aster akhirnya mendatangi Dignity Academy sementara petugas mulai mengumpulkan seluruh pendaftar. Saat semua orang sedang sibuk mengisi formulir pendaftaran, perhatian mereka mendadak teralihkan ke arah Aster yang lewat, karena dia rupanya sudah lumayan terkenal. Begitu Aster sampai di meja pendaftaran, petugas langsung meminta lambang sayapnya untuk memastikan dia punya sihir, karena akademi tidak mau kecolongan menerima murid gadungan tanpa bakat. Namun saat membaca nama lengkap Aster, mata petugas itu langsung melotot kaget begitu melihat nama belakangnya yang legendaris, yaitu Elmheim. Aster cuma tersenyum santai sambil bertanya, apakah dia masih perlu menunjukkan lambangnya, mengingat posisinya agak sulit dijangkau. Sambil menyeringai, dia bercanda, apakah wajah tampannya ini sudah cukup menjadi tiket masuk. Saat Aster sedang asik sendiri, tiba-tiba seorang pembuat onar berambut pirang bernama Smith memanggilnya kasar. Dia mengejek Aster karena belum pernah melihatnya dan menuduh dia salah tempat. Smith bilang ke Aster kalau ujian ini cuma buat para elit dari segala elit. Tapi Aster malah jalan santai melewatinya sambil bilang, ya kalau begitu sih, gak ada masalah dong. Smith langsung teriak kesal. Dia bilang semua orang di aula ini sudah latihan setengah mati dan berkali-kali gagal demi bisa ikut ujian ini lagi. Smith yang ngejek Aster yang cuma bawa pedang seukuran bocah, tapi mimpinya ketinggian pangan, jadi kesatria elit kerajaan. Dia ngoceh lagi kalau ujian ini bukan buat orang amatir kayak Aster, mending pulang aja kalau cuma mau jalan-jalan. Peserta lain sih gak heran ya, soalnya Smith ini emang terkenal suka sok keras dan ngebully anak baru setiap tahunnya. Masalahnya, mereka gak habis pikir kenapa Smith berani nyari gara-gara sama Aster, si pemilik 7 sayap. Pas Smith masih plonga-plongo gak tahu apa-apa, tiba-tiba Graham dan anak buahnya datang nimbrung. Graham menyapa sepupunya itu sambil bilang kalau mereka udah lama gak ketemu. Aster sempat ngucapin belasungkawa soal kematian Dallas, tapi Graham malah bilang Dallas itu cuma sampah memalukan yang emang udah sepantasnya mati. Dia malah merasa lega Dallas udah mampus, soalnya si Dallas selalu sok berkuasa cuma gara-gara umurnya setahun lebih tua. Graham memperingatkan Aster buat gak meremehkan keluarga utama. Meskipun Aster punya reputasi 7 sayap yang bisa disombongkan. Soalnya, di akademi ini gak bakal ada yang melindungi dia. Habis ngomong gitu,
Rombongan Greon langsung pergi, tapi para peserta malah takjub, karena ada dua keturunan Elmheim sekaligus di angkatan ini. Di momen inilah Smith tersadar, kalau dia baru saja cari mati, makanya dia langsung sok akrab ke Aster. Aster cuma membalasnya dengan senyuman santai, lalu mempersilakan Smith buat panggil nama aslinya aja, tanpa perlu sungkan. Gak lama kemudian, mereka semua masuk ke area ujian pertama. Penguji yang bertugas langsung menyambut mereka dengan tegas, sambil menjelaskan kalau kesatria kerajaan itu beda jauh sama kesatria lokal yang cuma jago kandang di desa. Dia bilang mereka bertugas melindungi raja dan menjadi pedang kehormatan yang rela mati demi kerajaan, artinya gak ada tempat buat orang lemah yang gak guna. Sang penguji menyuruh mereka menganggap ujian ini sebagai medan perang sungguhan demi membuktikan kemampuan terbaik mereka. Dalam hati Aster sih cuma bisa geleng-geleng dengar ocehan omong kosong itu, tapi dia cuek aja karena akhirnya bisa balik lagi ke akademi ini. Dulu pas dia belum punya lambang sayap, boro-boro bisa ikut ujian, berdiri di aula ini aja mustahil banget buatnya. Intinya, di depan sana ada dunia para monster yang gak pernah bisa dia jangkau dulu, dan orang yang berdiri di puncak tertingginya adalah Roderick. Aster pun bertekad buat segera menyusulnya dalam waktu dekat. Tapi dia harus lolos seleksi maut ini dulu tepat sebelum sang penguji berteriak memulai kompetisi. Nah loh, baru mulai saja sudah ada peserta yang langsung tewas mengenaskan dengan panah menancap di kepalanya. Kejadian instan ini sukses menyadarkan semua orang kalau ujian menara pertahanan ini bukan sekadar simulasi main-main. Aturannya simpel saja, siapapun yang masih berdiri tegak di akhir ujian dialah pemenang sejatinya. Detik berikutnya, ribuan anak panah meluncur deras menghujani seisi aula. Beberapa orang panik dan mencoba kabur tapi tetap saja tertembak sampai tewas. Sebagian peserta lain yang merupakan muka lama dan sudah hafal sistemnya langsung buru-buru membentuk formasi kelompok buat bertahan bersama. Tapi walau begitu, tingkat kelulusan biasanya cuma sekitar 30% saja, dan taktik membuat barisan melingkar seperti itu jelas bakal segera kewalahan. Tiba-tiba, beberapa peserta menyadari kalau Aster cuma diam membatu, tanpa bergerak sedikit pun, mereka langsung mengiranya sebagai orang bodoh yang ketakutan setengah mati sampai gak bisa berkutik. Greon juga mengira riwayat Aster bakal tamat di sini, tapi tepat saat puluhan anak panah melesat cepat ke arahnya. Aster mementalkan semuanya dengan sangat gampang. Peserta lain dibuat melongo saat Aster menciptakan pusaran angin sihir dahsyat untuk menyapu bersih semua anak panah itu. Bahkan Aster terus bertahan tanpa goyah sedikit pun, bikin yang lain heran monster macam apa dia, karena gak ada satupun panah mengenainya. Penguji pun kagum dengan kontrol mana Aster yang luar biasa. Tak lama kemudian, hujan panah akhirnya mereda. Sang penguji cukup terkejut, karena jumlah peserta yang bertahan hidup ternyata jauh melampaui dugaannya sendiri. Dia mengucapkan selamat kepada para penyintas, karena berhasil lolos ujian pertama, berbeda nasib dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitar mereka, tapi jangan senang dulu, karena mereka harus langsung bersiap menuju ke lokasi ujian berikutnya, tanpa ada waktu istirahat. Smithy menghela napas kesan, sambil menggerutu, kalau penguji kejam itu, dikirim langsung dari neraka. Aster agak heran melihat Smith sudah ngos-ngosan cuma gara-gara diserang panah tadi. Sebaliknya, Smith malah syok melihat Aster yang tetap santai seolah-olah gak terjadi apa-apa dari tadi. Bahkan si penguji pun kagum melihat Aster sama sekali gak kelihatan lelah, meskipun baru saja menguras habis energi mananya. Hal ini membuktikan kalau lambang 7 sayap memang bukan pajangan belaka, tapi sang penguji makin penasaran dengan aksi Aster selanjutnya. Sementara itu, Greon merasa dongkol setengah mati melihat sepupunya masih bernyawa. Dia langsung teringat perintah rahasia dari seseorang yang menyuruhnya melakukan segala cara demi menggagalkan Aster menjadi kesatria kerajaan demi masa depan Elmheim. Begitu sampai di area ujian kedua, sang penguji mengumumkan kalau mereka semua wajib menukar pedang masing-masing dengan pedang standar akademi demi menjaga keadilan kompetisi. Aturan baru ini bikin Smith heran. Pas Aster bertanya, apakah dulu juga begini? Smith menjawab, kalau biasanya mereka bebas pakai senjata, apa saja. Smith menduga pihak akademi sengaja melakukan ini karena waspada dengan pedang aneh milik Aster. Tiba-tiba Greon muncul dan langsung mengejek Aster karena sudah punya kacung baru, yaitu si Smith. Tentu saja Smith langsung tersinggung mendengar ejekan itu, tapi Greon segera membungkamnya dengan bisikan dingin tepat di telinganya. Dia mengancam Smith bakal kena batunya
Kalau nekat cari muka di depan orang yang salah, Smith gemetaran ketakutan dan memohon agar Grant menarik kata-katanya. Tapi Grant mengabaikannya begitu saja. Smith bahkan buru-buru menegaskan kalau dia gak ada sangkut pautnya dengan Aster, menyadari lingkungan sekitarnya mulai tidak bersahabat. Aster tetap tenang hingga sang penguji datang memberikan penjelasan singkat. Ujian kedua ini bertema pertempuran Kapung Area, di mana para peserta dibagi menjadi 3 tim besar untuk saling berebut wilayah kekuasaan di dalam hutan belantara. Wilayah dianggap dikuasai penuh jika bendera tim kalian sudah berkibar di atas tiang. Tim manapun yang berhasil menguasai minimal 2 pangkalan sampai lonceng malam berdentang akan langsung dinyatakan menang. Tapi ingat, tindakan merusak atau menyembunyikan bendera itu sangat dilarang keras. Selain peraturan dasar itu, kalian bebas melakukan taktik apapun, bahkan boleh memakai pedang pinjaman tersebut untuk menghabisi nyawa lawan jika memang terpaksa. Setelah menjelaskan semua aturan main secara rinci, para panitia pun segera membacakan nama-nama pembagian anggota untuk masing-masing tim peserta. Tak lama kemudian, sinyal asap tebal langsung ditembakkan ke udara sebagai tanda bahwa pertempuran maut ini resmi dimulai. Masing-masing tim dibekali 3 bendera dan wajib merebut minimal 2 wilayah pertahanan. Smith langsung berbisik ke Aster, kalau skenario kejam ini berarti hanya akan ada 1 tim saja yang lolos hidup-hidup. Aster mengiyakan hal itu sambil bertanya apa yang ditakutkan Smith. Kebayang gak sih? Ternyata seluruh anggota timnya langsung gemetaran saat tahu lawan mereka adalah keluarga Elmheim. Smith menjelaskan kalau mereka semua ketakutan setengah mati dengan aksi balas dendam Grant, tuan muda dari garis keturunan utama keluarga Elmheim. Coba bayangkan, kalau sampai pedang kita mengarah ke Grant di tengah ujian, akibatnya pasti bakal sangat mengerikan, hingga bisa membuat seluruh keluarga kita dibantai habis. Smith menegaskan ke Aster kalau tidak ada satupun orang waras di sini yang berani mencari masalah dengan Elmheim. Smith mengakhiri debat dengan memberitahu Aster kalau masih ada ujian berikutnya. Jadi lebih baik mereka sabar menunggu dibanding mati konyol sekarang. Pada akhirnya, Astor terpaksa bertarung sendirian dalam pertempuran tim, tapi dia sangat paham ketakutan Smith dan yang lain karena Elmheim memang semengerikan itu. Mereka itu, keluarga tiran yang tidak bisa dilawan sama sekali. Di ujian ini, Grant adalah simbol ketakutan nyata itu, walau rekan timnya berpikir Astor tidak paham. Di mata orang luar, dia sama saja seperti mereka. Sambil melangkah ke arah bendera terdekat, dia merasa lingkungan sekitar terlalu sunyi, sepi sekali. Dia sampai curiga jangan-jangan belum ada satupun yang mulai baku hantam. Entah mereka semua lagi ekstra waspada atau ada taktik kotor lain yang sedang berjalan. Tiba-tiba dia bertemu si pembawa bendera kuning yang kaget karena Astor benar-benar datang persis seperti ramalan seseorang. Astor dibuat bingung setengah mati, apa maksudnya? Apalagi dia menyadari kalau orang itu baru saja mencopot bendera dari markasnya sendiri. Orang itu melampar bendera kuningnya ke udara. Nah, lihat ini, tiba-tiba bendera marah milik